Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Muhammad Qodratun Naja selaku dosen pengampu mata kuliah PKN serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berdiskusi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema diskusi pagi hari ini adalah ketahanan negara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Leliana Sefinida, NIM 0013. Cynthia Ayu Fitriani, NIM 0010. Sepia Falasifa Arumsari, NIM 0016. Pengertian ketahanan negara. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang disusun berdasarkan Pancasila UUD 1945. Dan wawasan Nusantara ini adalah kondisi prasyarat utama bagi negara-negara berkembang, difokuskan pada mempertahankan kelangsungan dan mengembangkan kehidupan bangsa mereka. Konsepsi ketahanan negara Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional atau TANAS merupakan konsepsi nasional dalam pencapaian tujuan nasional, yang pada intinya tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah negara. Suatu rumusan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945 ialah membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka pencapaian tujuan nasional diperlukan ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan nasional yang integrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan, 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar, 4. Asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai yang terkandung dalam landasan asas dan asas-asasnya, yaitu 1. Mandiri, 2. Dinamis, 3. Wibawa, dan 4. Konsultasi dan kerjasama. 3. Pengaruh aspek ketahanan negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ketahanan negara merupakan suatu gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada suatu saat tertentu. Dengan sendirinya, berbagai aspek tersebut memiliki sifat dinamis, terutama dalam era global dewasa ini. Konsekuensinya, tiap-tiap aspek senantiasa berubah sesuai dengan kondisi waktu, ruang, dan lingkungan, sehingga interaksi dari kondisi tersebut sangat kompleks dan sulit dipahami. Selanjutnya yaitu berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut, diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan negara akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu 1. Aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam. 2. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.
Ideologi besar yang ada di dunia adalah 1. Liberalisme, 2. Komunisme. Ideologi Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dapat juga diistilahkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kontrak sosial seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Ketahanan negara bidang ideologi. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki beraneka ragam budaya masing-masing. Selain itu, bangsa Indonesia juga tersusun atas golongan, agama, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Pengaruh ketahanan pada aspek bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan suatu bidang kegiatan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhannya di samping alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Hal tersebut dalam ilmu ekonomi menyangkut berbagai bidang antara lain permintaan, penawaran, produksi, distribusi, barang, dan jasa. Selanjutnya, pengaruh ketahanan pada aspek sosial budaya. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa di dalam kehidupan ini mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jika dicermati dengan seksama, perbedaan itu terjadi karena manusia dikaruniai kemampuan jiwa, yaitu akal, rasa, kehendak, serta keyakinan. Dengan kemampuan jiwanya, kehidupan manusia mampu menghasilkan serentetan produk yang disebut dengan kebudayaan. Selanjutnya, pada poin terakhir, pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan negara Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.